Senang sekali saya, tahun ini buat saya ya saudaraku, what a special day ya. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi sekian lamanya ini loh saudaraku, pernah nggak ngalami yang hari Minggunya persis jatuh tanggal 1? Buat saya ini pertama kalinya. Jadi buat saya sangat spesial, kenapa saudaraku? Karena boleh tanya dulu nggak saudara, berapa banyak dari saudara yang kemarin ikut ibadah crossover, bukan tutup tahun ya, tetapi pergantian tahun. Boleh lambaikan tangan saudara? Wow, kita kasih tepuk tangan saudaraku. Kenapa jadi istimewa buat saya Pak? Karena benar-benar terasa sekali kita mengakhiri di dalam hadirat Tuhan. Yang kebetulan tahun ini adalah ibadah crossover pertama Gereja Keluarga Allah di Jakarta saudaraku. Ini pertama kalinya, jadi kita merasakan benar-benar menutup 2022 di dalam hadirat Tuhan, tetapi langsung paginya memulai juga dalam hadirat Tuhan. Artinya, jangan tepuk tangan dulu saudaraku, double blessing. Artinya saudara terima double anointing. Oh baru tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jadi buat saya tahun ini justru itu menjadi satu pesan tersendiri. Saya tuh diingatkan saudaraku. Saya berdoa sejak dari 2023 ini ya Pak. Kita ubah kebiasaan kita yuk. Yang kemarin masa pandemi 2022, 2021, 2020 kita terbiasa apa-apa jalan sendiri. Kan? 2023 kita belajar yuk Bapak Ibu. Selalu mulai bersama dengan Tuhan. Kemudian tutupnya pun bersama dengan Tuhan. Setiap hari di 2023 ini nggak boleh bangun tidur ngurusin yang lain dulu. Sepakat ya? Kan di sini ada tuh bangun tidur ngurusin handphone kan. Yang kebanyakan kan begitu. Ada lagi apa? Bangun tidur biasanya yang punya hewan peliharaan kan. Entah anjing lah, entah ikan lah, entah burung lah. Bangun tidur ngurusin hewan peliharaan. Apalagi di sini? Ada yang bangun tidur udah gosok-gosok mobilnya. Apalagi saudaraku? Kan masing-masing pasti punya ritual pagi. Tapi boleh nggak ritual paginya diganti yuk dari 2023 ini? Bangun tidur, tata ukupan di hadapan Tuhan. Artinya apa saudara? Bangun tidur dimulainya dengan ucapan syukur. Minta tuntunan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Jangan melangkah dengan pemikiran dan kekuatan sendiri, tapi selalu belajar tanya Tuhan dulu. Apapun itu, serahkan ke Tuhan dulu. Tuhan nanti aku mau gini. Tuhan tolong. Tuhan berikan petunjuk. Kalau apa yang aku lakukan ini Tuhan tahu itu mendatangkan bahaya, Tuhan hentikan. Tuhan carikan cara untuk pintu-pintu dibukakan. Biasakan pagi mulai dengan itu. Setelah itu saudaraku, tutup malamnya Pak. Saya itu ada satu kebiasaan di Nigeria yang saya itu suka sekali. Saya suka sekali. Di Nigeria itu pendetanya kalau doa itu ngomongnya gini saudara. Terima kasih Tuhan, biasanya mereka kayak semacam seminar itu 5 hari saudara. Sepanjang 1 minggu itu mereka seminar, mereka tuh doanya gini. Terima kasih Tuhan untuk hari Senin. Kalau Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih untuk hari Selasa. Terima kasih untuk Rabu. Bahkan kalau hari itu saudaraku kebetulan di hari Kamis gitu ya, Jumatnya belum kan. Mereka doanya gini, dan terima kasih kami percaya Jumat pun Tuhan punya rencana yang besar. Itu satu kebiasaan yang kayak gak tahu kenapa waktu saya dengar mereka berdoa seperti itu tuh maknyes di hati gitu. Mereka terbiasa, bahkan mereka tuh kalau doa tuh enggak yang kayak kemuliaan buat Tuhan titik, itu enggak sudah. Mereka tuh membiasakan gini, kalau ngomong hamba Tuhannya tuh gimana ngomongnya ya saudara? Dia tuh tahu menempatkan Tuhan pada posisi Tuhan gitu. Jadi dia tuh kalau ngomong gini, Tuhan terima ucapan syukur kami ini.
itu nggak tahu kenapa di hati saya tuh ada sesuatu yang berbeda gitu. Kadangkala kalau kita nggak hati-hati ya sama Tuhan ya saudara, ya itu apa? Kita tuh apa? Kita tuh nggak bisa menghormati gitu. Mana Tuhannya, mana ininya gitu kan saudara kan. Kadang bahkan sama Tuhan aja kita maksa-maksa kayak gitu kan. Nah jadi sejak 2023 boleh ya saudaraku, kita jangan memulai tanpa Tuhan. Tapi setelah itu pun menutup hari dengan ucapan syukur dan kemuliaan kembalinya sama Tuhan lagi. Tidak ada yang lebih baik, there is nothing better than you start with God. Apapun itu. Apapun itu. Bahkan di dalam bisnis di sini kalau nanti 2023 saudara mau buka usaha baru, bisnis baru ya, saya berdoa saudaraku, tanya Tuhan dulu. Jangan nanti ngomongnya sama Tuhan, ngomelnya di belakang, depan-depannya Tuhan gak diajak-ajak saudara. Yang mengerti katakan amin. Komplainnya di belakang, depannya Tuhan gak dibawa sama sekali. Tapi 2023 jadikan ini habit, sama persis. Kemarin kita mengakhiri, hari ini kita memulai. Sama persis. Mau memulai usaha, bawa dulu sama Tuhan. Tanya dulu sama Tuhan. Di sini ada yang masih single, gak usah angkat tangan, gak apa-apa saudara. Kalau cari pasangan hidup nanti mau menikah di tahun 2023, belajar tanya Tuhan dulu. Bawa sama Tuhan dulu. Jangan boro-boro nanti udah gak cocoknya aja baru bawa sama Tuhan saudaraku. Baru ngomongnya belakangan. Depan-depannya gak peduli Tuhan oke atau gak oke. 2023 jadi tahun yang spesial. Karena kita memulai dan menutup bersama dengan Tuhan. Termasuk hari ini ya saudara. Saya percaya ya. Tadi pagi jam 8 saya tuh salut loh saudara. Jam 8 pagi loh. Kayak kemarin kita ibadah tutup tahun aja saya baru tidur jam 4 pagi saudaraku. Jemaat jam 8 pagi sudah ada di tempat ini, pelayan Tuhan datang lebih awal. Saya boleh mengatakan ya saudaraku, jemaat keluarga Allah itu luar biasa. Bahkan saya tuh tahu kebiasaan di Indonesia ya, biasanya akhir tahun seperti ini orang-orang tuh udah hilang semua saudara. Tapi saudara menyempatkan waktu loh. Hari ini di tempat ini penuh seperti ini, saudara menyempatkan waktu di awal tahun, Tuhan dulu yang lainnya belakangan. Saya percaya hari ini saudara bukan hanya sekedar datang. Tapi kita mulai dengan rema yang dari Tuhan. Siap-siap ya saudaraku. 2023 ini saudara. The year to rise and shine. Saya ulang ya. 2023 ini. The year to rise and shine. Tahun untuk engkau bangkit jadi terang. Pastor, bukannya banyak orang mengatakan ini tahun yang gelap. Betul ya Pak? Bahkan bukan sembarang orang loh, banyak kepala-kepala negara yang mengatakan demikian. Banyak yang bahkan memasuki tahun ini ngerasanya udah kayak takut, udah kayak khawatir duluan. Tapi pesennya justru di tengah masa yang gelap seperti yang disampaikan, terangmu bercahaya lebih terang saudara. Terangmu bercahaya lebih terang. Tahun ini ya saudaraku, saya akan melihat ada sangat banyak hal itu kontras nantinya. Ini tahun yang buat saya pribadi, I'm excited saudara. Seriously, saya pengen ngelihat tahun ini. Karena menurut saya ini tahun yang cukup peculiar gitu saudaraku. Ini tahun akan menentukan tahun-tahun yang dibangun berikutnya. Saudara nanti lihat, itu sebabnya saudaraku, I'm excited dengan tahun 2023 ini. Hal yang sama, perkataan yang sama itu sudah pernah terjadi saudaraku. Ribuan tahun yang lalu. Kita lihat ya, Keluaran pasalnya yang ke-10. Kita sering baca, berapa banyak dari saudara tahu bahwa Tuhan memberikan tulah atas bangsa Mesir.
Tapi yang gak banyak kita tahu, pernah satu kali saudaraku, tulah itu membuat Mesir gelap selama 3 hari. Kita lihat ya, Keluaran pasal 10 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Yang sudah ketemu katakan amin. Boleh nggak saudara nggak lihat ke depan? Sekalipun media menyediakan itu. Saya dari pagi dan setiap kali khotbah saya selalu mengatakan ini. Biasakan membuka Alkitab. Dan saya minta tolong, bukanya jangan nyasar, Alkitab doang. Soalnya banyak yang pendetanya ngomong buka Alkitab, nyasarnya ke WhatsApp saudaraku. Ada yang sebagian nyasarnya selfie. Sedang di gereja, ibadah awal tahun gitu saudaraku. Tinggalkan semuanya itu, buka Alkitab. Kenapa saya katakan seperti ini? Ada di sini yang bawa Alkitab masih buku? 1, 2. Tadi pagi banyak sekali, saya salut dengan ibadah pagi. Enggak salah saudaraku, saudara udah pakai Alkitab di dalam handphone, itu kemajuan teknologi itu oke. Cuman yang saya khawatirkan, ini selalu saya ngomong. Alkitab saudara di dalam handphone itu biasanya untuk mempermudah saudara, itu diurutkan by abjad. Kan A, B, C, D, E, F, G. Yang saya khawatirkan jangan-jangan akan muncul generasi Pak. Yang gaptek Alkitab. Bukan gaptek ya, apa? Generasi yang akhirnya saudara itu sudah tidak paham Alkitab. Kalau ditanya cerdas cermat Alkitab Pak, apa kitab pertama? Saudara buka shred, abjad pertama A, Amos. Cerdas cermat Alkitab, saudara jawab kitab pertama Amos. Ya nggak salah, itu yang ada di handphone saudara. Tapi jangan sampai nanti tercipta generasi kekristenan yang gagal paham Alkitab. Boleh Pak, sama-sama kita buka, kita baca ya. Keluaran itu adalah kitab kedua dari kejadian perjanjian lama saudaraku. Kita baca ayat 21 saya bacakan, 22 saudara baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lihat ya saudara, ini jenis gelapnya itu bukan cuma gelap biasa. Ini gelap yang, kan maksudnya gimana? Orang dapat meraba gelap itu. Itu you can feel it gitu. Itu kegelapan, pernah nggak saudara ngalami gelap ya? Yang sampai saudara itu kayak, ih gelap banget gitu. Pernah ya saudara? Ini jenis gelapnya seperti itu. 22 sama-sama ya, 23. Lalu Musa mengulurkan tangan ke langit, apa yang terjadi? Datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari sudah. Pernah ngalami pemadaman listrik PLN? Pernah dong ya. Sejam aja serasa setahun. Nah, kebayang gak ini 3 hari? Gelap gulita. Itu pernah terjadi sudah. Kalau orang berkata bahwa tahun 2023 ini gelap ya saudara. Di Mesir pernah mengalami kegelapan seperti ini. Selama 3 hari berturut-turut dan ayat 23 kegelapannya itu sampai kayak apa saudara? Lihat ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Boleh nggak saya terjemahkan dalam bentuk ini? Kadangkala ya saudara ada momen-momen kegelapan dalam kehidupan kita itu ya. Sampai lawan mana, kawan mana kita enggak bisa. Saya pribadi pernah ngalami saudaraku. Daud itu sampai ngomong gini, kalau yang mengkhianati aku tuh orang luar, aku gak apa-apa. Tapi ini orang yang duduk semeja dengan aku. Itu lumayan loh saudaraku, lumayan. Saya gak tahu apakah ada di antara saudara yang ngalami ini ya. Pastor saya tuh ngalami, mana kawan, mana lawan saya udah gak bisa tahu. Justru dalam masa kegelapan dalam hidup saya ditikam malah disusuk dari belakang sama orang yang sangat saya percaya, orang yang dekat dengan saya. Saya pernah ngalami itu saudara. Jadi saya tahu rasanya. Mungkin sebagian dari saudara ngalami bahkan lebih buruk daripada itu, kita lihat saudara. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Wow. Pemadaman listrik dari PLN aja udah kayak gitu. Kebayang nggak yang terjadi di Mesir ini pemadaman listrik yang dari Tuhan saudara. Duh,
Saudara harus tahu zaman itu nggak ada listrik kan. Mereka mengandalkan apa saudara? Matahari. Saudara nggak ada listrik aja, pagi hari kalau masih ada matahari itu masih oke loh. Saudara tinggal buka jendela, masih ada terang masuk. Kebayang nggak kalau listriknya yang dari Tuhan yang mati? Itu gelapnya kayak apa? Dikatakan di sana sampai nggak ada orang yang bisa bangun. Artinya apa saudaraku? Aktivitas itu lumpuh total. Saya nggak tahu ya saudaraku, kalau saya terjemahkan ini di dalam kehidupan sehari-hari ya. Di masa pandemi kemarin ada orang-orang yang saya tahu aktivitasnya lumpuh total. Sebagian dari saudara di tempat ini saya tahu pasti saudaraku, karena saya dapat laporannya. Ada yang mengalami PHK. Sebagian ada yang mengalami usahanya tutup total. Saya tuh pernah ngobrol sama jemaat dan dia berkata seperti ini, Pastor, selama 1 tahun usahanya tuh tutup total. Mungkin 2023 ini, saudara berkata, Pastor, kami sudah mengalami kemarin di masa-masa yang gak gampang. Kalau ini disebut gelap, seperti apa? Kemarin aja udah seperti itu. Akan jadi apa tahun ini? Kabar baiknya saudaraku, di tengah satu daerah, satu negara gelap begitu rupa sampai dikatakan, diterjemahkan, diceritakan gelap yang bisa diraba, gelap yang bisa dipegang, gelap yang sampai nggak bisa melihat mana kawan, mana lawan, gelap yang sampai bahkan aktivitas itu lumpuh mati total saudara. Kita lanjutkan pembacaan ayat ini. Tetapi, boleh sama-sama? Tetapi apa saudara? Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Sama negaranya Pak, mereka ada di Mesir. Sama waktunya. Satu gelap, satu terang. Bolehkah saya katakan ini saudaraku, 2023 akan terjadi kontras. At the same time, yang gelap tambah gelap, yang terang tambah terang. Kalau saudara lihat itu jangan kaget ya saudara. Akan terjadi. Yang rusak tambah rusak, yang nyari Tuhan sungguh-sungguh ya tambah sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebaliknya, yang kaya tambah kaya, yang miskin ya tambah miskin. 2023 ini akan jadi tahun yang unik menurut saya. Makanya saya katakan kepada saudara, I'm excited. Kenapa? Karena janji firman Tuhan itu ngomong, sekalipun memang gelap itu ada Pak, bukan dikatakan tidak ada gelap loh. Sekalipun gelap itu memang mungkin akan terjadi, we never know. Tapi dengar ini saudaraku, di momen itulah Tuhan justru membuat di kediaman orang Israel terang benderang. Akan terjadi atas hidup saudara di tempat ini. Orang di sekeliling saudara, satu demi satu rubuh. Sekeliling saudara gelap, tapi orang melihat terang Tuhan atas hidup saudara itu bercahaya. Oh saya nggak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Dan di momen yang gelap seperti itu saudaraku, rema yang Tuhan berikan atas gereja kita, ayat firman rema yang Tuhan berikan. Kita buka Yesaya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ini takjub saudara. Di tengah situasi yang seperti itu, ayat 5 ngomong gini, maka sekarang firman Tuhan. Ini artinya Tuhan bicara atau enggak saudara? Tuhan bicara. Maka sekarang firman Tuhan apa? Yang membentuk aku sejak dari kandungan. Yang membentuk saudara sejak dari dalam kandungan. Saudara dibentuk bukan tanpa alasan. Lihat ini, ayat berikutnya langsung ngomong, dibentuk untuk apa? Untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka ketika itu semua, ketika saudara menjalankan tugas saudara, saudara melakukan misi dari Tuhan untuk hidup saudara masing-masing. Aku dipermuliakan, di mata Tuhan Allahku menjadi kekuatanku firman-Nya. Ayat ini maksudnya apa?
Tuhan itu sedang ngomong di tengah kondisi yang seperti itu. Tuhan tuh ngomong, aku ini loh yang jadiin kamu sejak dari kandunganmu. Saya perjelas ya ayat ini ya saudaraku. Kita buka Mazmur pasal 139 ayat 16. Supaya saudara nanti dapat gambarannya itu jelas saudaraku. Apa maksud ayat ini? Matamu, mata Tuhan, M-nya M besar saudaraku, matamu melihat selagi aku bakal anak. Ada di sini yang sudah punya anak, boleh lambaikan tangan saudara. Nah, pertama kali saudara USG, pertama kali saudara hamil, kadangkala terlalu awal kehamilan itu saudaraku, sampai tidak terdeteksi. Itu artinya bakal anak. Jadi belum kelihatan janinnya. Waktu saudara itu bahkan belum jadi saudara, masih bakal. Apa kata Tuhan? Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Wow, Tuhan pengen ngomong apa sama saudara? He knows your end. He knows your beginning from your end. Saya ulang ya saudara. Saudara menyembah Tuhan yang tahu seperti apa akhirmu sejak dari awalmu. Bahkan sebelum semua hari-hari itu dilalui, itu sudah ditulis. Maksudnya gimana Bu? Apakah ada yang Tuhan tidak tahu? Maksudnya gimana Pastor? Poin saya. It's not a surprise for God anymore, saudara. Bahwa yang akan ada di depanmu seperti apa, tidak ada satupun yang mengagetkan Tuhanmu. Artinya apa, Pastor? He is in control. Dia pegang kendali, bahkan ketika kau diizinkan sekalipun melalui masa-masa gelap itu, dia pegang kendali. Itulah yang dikatakan firman Tuhan kemarin malam. Ketika kita mengikuti crossover service, saudaraku. Yang lain melalui, yang lain menjalani dengan keraguan-raguan. Saudara akan memasuki 2023 dengan kepastian. Kemarin Pastor Joe menceritakan 3 kisah saudaraku. Mereka diizinkan melalui kegelapan. Yang pertama kisah Petrus. Kegelapan begitu pekat, malam hari jam 3 kata firman Tuhan. Sampai-sampai Tuhan datang aja dikira hantu. Kan? Sering gitu tuh saudaraku. Tuhan datang aja dikira hantu. Tapi saudaraku, di tengah situasi yang seperti itu, Tuhan itu ngomong sama Petrus gini, jangan takut, aku ini. Bisa maksud enggak ya Pak? Petrus berjalan di atas air, saya tanya, secara hukum alam, is it possible? Nonsense. Saudara bisa nginjak tanah dan saudara bisa berdiri kenapa? Ini solid. Air itu enggak solid. Secara hukum alam dan hukum alam secara manusia itu enggak bisa dilawan saudaraku. Sama seperti kalau saudara, hukum alamnya ya saudaraku, saudara punya benda, saudara lemparkan, gaya gravitasi akan bekerja. Pasti jatuh. Itu hukum alam saudara. Sepasti itulah seharusnya Petrus enggak bisa berjalan di atas air Pak. Tapi di tengah situasi itu, Petrus itu ngomong sama Tuhan, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Saya tanya Pak, Petrus jalan di atas air enggak? Jalan. Saya berdoa ya saudaraku, nanti saudara melalui apapun itu ya, di 2023 ini, dengar ini. Jangan takut, aku ini kata Tuhan. Jangan takut, ini aku loh. Aku yang tahu awalmu dari akhir, akhirmu dari awalmu. Jangan takut, ini aku loh. Aku yang sudah merencanakan hari-harimu. Jangan takut, ini aku loh. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua kisahnya Yosua saudara. Bukan berjalan di atas air.
Yosua disuruh Tuhan berjalan melalui arus sungai yang besar. Akan ada orang-orang di sini ya, yang saudara terima pesan message firman Tuhan hari ini dan saudara nangkep remanya. Saudara menyadari, mengerti, be still and know that I am God. Saudara pegang itu. Akan ada orang-orang yang dibawa melalui menyeberang sungai pun tidak tenggelam, saudara. Itu yang terjadi pada Yosua. Secara manusia itu mustahil. Yang ketiga kemarin Daud. Ngelawan Goliat, Pak. Daud kecil. Goliat itu 3 meter. 3 meter kurang lebih 2 kali lah. Kalau yang tinggi 1,5 meteran ya saudaraku, kira-kira 2 kali lah tinggi saudara. By the way saudaraku, make sense gak ya pemikiran saya ya? Kayaknya ada alasan yang bagus loh. Kalau sampai seluruh bangsa Israel gak ada yang berani ngelawan Goliat saudaraku. Bener gak sih? Masa sih segitu banyaknya orang Israel, bahkan Saul aja gak berani ngelawan tanpa alasan? Pasti ada alasannya. Saudara jangan salah loh, Alkitab mencatat Saul itu bukan orang pendek loh. Dari seluruh orang di Israel, tidak ada yang tingginya melebihi Saul. Jadi kalau dibanding Goliat, Saul itu gak pendek. Bahkan Alkitab itu mencatat rata-rata kebanyakan orang di Israel tingginya tuh cuma sepundaknya Saul. Saul tinggi. Jadi Saul tuh gak pendek, tapi Saul tahu. Dia gak akan bisa menang lawan Goliat. Apakah saudara pikir Daud sebodoh itu? Dan gak tahu kalau dia gak bisa menang lawan Goliat? Dia harusnya tahu. Yang membuat Daud berani melawan Goliat bukan karena dia tidak tahu kekuatannya saudaraku. Yang membuat dia berani karena pengenalannya akan Tuhannya. 2023 ini ya saudara, pegang kata-kata saya ini. Orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan saudara, saudara hanya mengenal dari kata orang. Maka di tengah kegelapan, sejujurnya, ketika saudara ada di kegelapan, sejujurnya, apa yang akan saudara lakukan? Bingung pasti. Reaksi pertama di kegelapan, bingung. Reaksi kedua, yang tadinya saudara bergerak bebas, di tengah kegelapan, saudara tuh jadi terbatas. Kita jadi kayak apa? Limited gitu. Gerakan kita nggak jadi sebebas itu. Tapi ajaibnya ya saudara, ayat 6 ngomong kayak gini. Di tengah masa kegelapan, di mana orang akan cenderung bertahan, orang akan cenderung pastor, bisa survive aja bagus. Yesaya 49 ayat 6 ngomong gini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara, terlalu sedikit bagimu. Saya ingin mengajak saudara memahami ayat ini. Ayat 5 itu ngomong gini, untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Tapi di ayat 6 Tuhan ngomong, ayat 5 yang nyuruh siapa? Tuhan. Tapi ayat 6 Tuhan ngomong, terlalu sedikit. Di 2023 ini ya saudara, mungkin buat sebagian dari saudara, saudara berpikir, pastor, saya cuma berpikir untuk survive aja di 2023, udah gak usah punya impian muluk-muluk pastor. Saya bisa survive aja, udah bagus. Saya perkatakan kepada saudara, Rema ini berkata, terlalu sedikit. Saya gak tahu apakah saudara bisa melihat yang saya katakan ini. 2023 is the game of faith. Game yang saya pakai kata di sini bukan permainan, Pak, maaf. Game yang saya pakai di sini adalah pertandingan. This is the game of faith. 2023 betul, mungkin yang saudara lihat itu solid darkness. Tapi akan ada orang-orang yang di tengah kegelapan itu, hatinya, imannya nyampe. Terang itu terbit atas saudara. Karena seringkali saudara, masalahnya itu bukan pada janjinya ini loh. Tapi ketika sama-sama mau masuk ke janjinya itu, hatinya ini nyampe enggak.
banyak orang sama seperti 10 pengintai, hatinya nggak nyampe. Begitu dibawa melalui kayak sesuatu yang mata saudara, karena manusia itu terbiasa saudaraku. Kita itu mengandalkan ini dan ini. Apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, itu yang kita andalkan. Perhitungan kita itu akan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengar. Ketika gelap, perhitungan saudara nggak masuk, maka saudara akan cenderung ngambil langkah mundur teratur. Itu sebabnya saya mengatakan this is the game of faith. Posisi gelap gak ada dasar untuk berharap, yang bisa mengalahkan hanya iman. Karena saudara gak bisa ngelawan iman saudaraku. Iman itu gak ada ininya. Iman itu tidak berdasarkan atas penglihatan saudara. Iblis mau nipu saudara dengan apa yang saudara lihat, habis gak bisa. Iman tidak berdasarkan apa yang kau dengar. Orang yang imannya didasarkan pada perasaan, mata yang dia lihat, telinga apa yang dia dengar, imannya cepat kandas. Because that is not faith. Faith, iman itu adalah dasarnya sendiri, saudara. Dia itu bukan dasar atas penglihatanmu, atas apa yang kau rasakan, atas apa yang bisa kau sentuh. No. Iman itu dasarnya. Yang kau lihat mata tidak menguntungkan, yang kau dengar di telinga merugikan, yang bisa kau rasakan semuanya mengarah pada negatif. Tapi kalau imanmu berkata yes, terjadi sesuai imanmu. This is the game of faith. 2023 ini. Pertanyaannya, Pastor, bagaimana saya bisa rise and shine? Saya tahu kondisinya seperti ini, it will be dark. Oke, kita siap-siap kan, udah tahu kan gitu kan saudaraku. Oke, what should I do? Yang pertama saudaraku, poin pertama tuh simple sekali. Kalau sudah tahu bakalan gelap, ya jangan takut gelap. Sepakat? Loh, dibuat simpel aja kayak anak kecil tuh saudara. Saudara sudah tahu nih, udah dikasih tahu bakalan gelap. Ya poin saya yang pertama, jangan takut gelap. Amsal 24 ayat 10 tuh ngomong kayak gini. Sama-sama saudaraku, di masa kesesakan, jika engkau tawar hati, kecil kekuatanmu. Tadi saya sudah sampaikan, gelap orang itu jadi meraba-raba, orang jadi kayak terbatas, sesek, kemana-mana gerak susah. Tapi di masa yang seperti itu, kalau tawar hatimu, kecil kekuatanmu. Terus gimana Pastor? Saya rubah ya, ayatnya ini boleh saya balik saudara. Dengan kata lain, di masa kesesaan, kalau teguh hatimu, kuat imanmu, besar kekuatanmu. Highlightnya itu bukan gelapnya. Selama saudara melihat gelap itu sebagai highlight, itu yang saudara zoom, saudara gak akan nemuin. Gelap ya sudah, biar gelap. Saudara gak perlu takut dengan gelap. Kalau hatimu kokoh teguh, imanmu kuat, besar kok kekuatanmu. Bahkan ya saudaraku, lihat ini. Daud itu ngomong sama Tuhan di Mazmur 27 ayatnya yang pertama, Daud itu ngomong gini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut. Saudara menghadapi gelap. Yang kedua, nah kalau saudara berjalan sama terang kan udah selesai perkara toh. Halo? Yang mengerti katakan amin? Orang ribut soal gelap. Lah udah jalan aja sama terang. Firman Tuhan ngomong apa? Firmanku, pelita bagi kakimu, terang bagi. Sudah selesai saudara. Masalahnya banyak orang Kristen ya saudara. Ada orang-orang tuh tanya sama saya gini, Pastor, kenapa ya? Saya tuh kok gak bisa ngalahin masalah saya, kenapa ya Pastor? Saya tuh kok gak bisa ngalahin godaan, kenapa ya Pastor? Hati saya tuh kok gak bisa kokoh gitu, gak bisa teguh. Jawabannya sederhana kok saudara. Saya pengen tanya saudara,
di tempat ini makan sehari berapa kali Pak? 3. Makan jasmani ya Pak? Oke. Kita ini saudara, tubuh kita ini mirror dari spirit kita. Itu sebabnya saudara, saya berharap saudara bisa nangkep ini ya. Ini agak sedikit berat, tapi saya berharap saudara bisa nangkep ini. Itu sebabnya Alkitab itu ngomong, saudara diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan itu roh. Roh itu seharusnya nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya. Roh itu nggak bisa saudara lihat kok. Tapi Tuhan punya kemampuan mendengar. Dalam bentuk jasmani diciptakanlah telinga. Saya pelan-pelan ya saudaraku ya. Tuhan punya kemampuan melihat. Dalam bentuk jasmani diciptakanlah bola mata. Itu sebabnya kita disebut diciptakan serupa segambar. Artinya spirit dengan jasmani itu mirroring. Kalau jasmani saudara makan 3 kali sehari. Every single day. Ada enggak di sini yang kalau saudara disuruh makan, saudara bilang, Pastor, bosen. Makan terus. Saya kan kemarin udah makan. Besok disuruh makan, saudara bilang, enggak. Saya enggak mau makan, saya mau setahun ke depan enggak makan. Ada enggak saudara? Pertanyaannya, kenapa dengan jasmani saudara begitu, tapi kalau urusan rohani? Sebenarnya orang Kristen itu kuncinya 3 saudara. Doa, baca firman, puasa. Itu disiplin dasar yang kalau saudara lakukan, itulah yang akan jadi kekuatan. Jangankan kita bicara soal roh ya, jasmani aja. Saya tanya, kira-kira kalau setahun gak makan, kuat gak ngangkat barbel 10 kilo? Terus saudara tanya sama saya, kenapa saya gak kuat Pastor ngadepi masalah? Make sense gak saudara? Roh saudara gak dikasih makan. Sampai kapan saya makan? Sampai kapan saudara makan? Bahkan sampai saudara berpulang pun tetap makan. Kan? Tapi roh Pak, dikasih makannya cuma Natal. Nongol. Nanti tambah ekstra sedikit tahun baru. Hilang lagi. Nongol lagi Paskah saudara. Terus saudara ngomong sama saya, kok saya nggak kuat ya Pastor menghadapi masalah. Loh ya jangan tanya saudara. Karena disiplin rohnya ini loh saudara. Saudara makan 3 kali sehari jasmani, sebenarnya kasih makan roh itu juga sama. Sama persis, hukumnya itu sama persis. Roh dengan kita punya jasmani itu mirroring. Semakin saudara kasih makan, puasa itu buat saya ya saudara, puasa itu wagyunya roh. Ada di sini yang disuruh makan wagyu, saudara bilang, saya harus bayar harga Pastor. Saya harus bayar harga, nanti saya akan diajak makan wagyu, saya akan diajak makan salmon, saya harus bayar harga. Tapi kenyataannya berapa banyak orang Kristen diajak puasa, jawabannya apa? Saudara bisa mengerti yang saya katakan? Seolah-olah begitu berat buat saudara. Itu pesta partinya roh saudara. Jadi kalau saudara kayak berat tenaga dorongnya. Saudara tahu nih aku harusnya ngelakuin ini tapi aku gak bisa menang sama diriku sendiri. Sederhana. Kenapa? Rohmu lemah. Titik. Gak ada jawaban lain. Pastor jangan galak-galak. Ya galak saudara. Udah digalakin aja. Ditabrak kayak gini aja banyak yang gak sadar kok. Saudara oke untuk tidak doa. Oke tidak baca firman. Oke tidak puasa. At a cost. At a cost apa Pastor? Ya kok gak bisa menang melawan godaan, kok gak bisa menang melawan masalah.
Akhirnya yang terjadi apa? Saudara cari jalan pintas, datang ke pendeta, minta didoakan, diunyang-unyang, berharap selesai masalahnya. That is not the real problem. Bangun disiplin rohmu. Maka kau akan melihat raksasa-raksasa roh. Mereka menaklukkan banyak yang perkara-perkara dunia, mereka menang. Kenapa saya ke Nigeria, saudaraku? Saya melihat raksasa roh di sana. Bunita, apakah memang bisa jadi raksasa roh? Oh, kabar baiknya ya, tubuh kita limited. Sampai di usia tertentu, saudara nggak tambah tinggi kan? Ada di sini yang tambah tinggi terus? Gerejanya nggak cukup, saudara. Sampai atas. Manusia jasmani kita itu berhenti bertumbuh sampai di titik tertentu. Manusia rohmu unlimited. Seberapa saudara makan, itu manusia rohmu jadi tambah besar, saudara. Semakin besar manusia rohmu, itu nanti akan termanifestasikan. Yang Alkitab ngomong gini, yang tadinya tidak terlihat telah terjadi dari, yang tadinya terlihat telah terjadi dari apa yang tidak terlihat. Saya ulang ya, yang terlihat itu telah terjadi dari yang tidak terlihat. Yang punya power untuk nge-push itu sampai jadi terlihat, roh. Dengan kata lain, saudaraku, sampai kapan saudara harus doa, baca firman, dan puasa? Pertama saya datang ke Nigeria, saya bilang, aduh Tuhan kalau disuruh bayar harga seperti itu gak kuat. Itu daging sedang bicara, saudara. Tapi saudara tidak pernah merasa bayar harga kalau harus makan wagyu. Gak bayar harga kan Pak? Ada di sini yang merasa bayar harga untuk makan 3 kali sehari? It is something so normal for you. Seharusnya demikianlah perkara roh Pak. Ketika rohmu kuat, nanti tiba-tiba saudara akan takjub dengan bagaimana ya, satu persatu yang secara manusia gak bisa jadi. Just like that. Itu tuh bukan sesuatu yang kayak saudara ini kan. Kalau rohmu kuat ya, entah gimana ya, nanti satu-satu saudaraku. Kau dituntun ketemu si A, engkau dituntun ketemu si B. Jadi kayak gitu saudara. Saya baru pulang dari Nigeria ini 2 minggu ya saudara. Tiba-tiba di dalam 2 minggu ini, PR-PR yang tadinya susah sekali di-push. Goal-goal yang tadinya nggak bisa jadi. Kenapa? Power authority-nya itu besar. That's why I like to go to Nigeria. Ngambil power supply Bu. Kita punya daya dorong roket. Apa yang nggak bisa jadi bisa. Basically sesederhana itu saudaraku. Saya berdoa ya tahun ini ya saudara. Disiplin baca firman selesaikan 1 tahun saudara. Saudara yang selama ini nggak pernah baca Alkitab ataupun saudara pernah baca Alkitab tapi nggak pernah menyelesaikan 1 Alkitab. 2023 saya berdoa selesaikan 1 Alkitab sepanjang 1 tahun ini. Dan yang terakhir ketiga saudara, saya tutup dengan ini. Kalau saudara tahu ini kegelapan, siap ekstra minyak. Kan sudah tahu. Ekstra minyak supaya apa? Pelitanya terus menyala. Supaya saudara nggak gelap. Karena kalau saudara di masa kegelapan ya, saudara nggak siap ekstra minyak Pak. Setengah jalan berhenti. Gadis 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Dua-duanya memulai dengan baik. Dua-duanya punya minyak. Tapi setengah jalan, yang satu minyaknya habis, yang satu minyaknya masih ada karena dia simpan ekstra minyak. Dan saya tutup saudaraku, dengar ini. Di masa seperti ini ya saudaraku, pesan saya, pemain musik boleh maju ke depan. Jangan salah merespon Tuhan. Karena kita nggak kenal Tuhan, kita jadi kayak berasumsi yang salah tentang Tuhan. Kok Tuhan izinkan? Kok Tuhan jahat ya? Kok sampai kayak gini? Kenapa aku harus ngalami ini? Seringkali kita bertanya seperti itu. Daud saudaraku, kalau dia tidak mengenal Tuhannya, kejadian di Siklak itu dia habis loh. Daud salah apa? Daud nggak salah apa-apa. Kok Tuhan izinkan? Anaknya bukan cuma kekayaan loh yang hilang. Anak, istri, semuanya habis.
Dalam situasi Daud, sangat bisa buat Daud berespon salah seperti pengikut Daud. Saya bersyukur Daud itu merespon masa kegelapan dengan benar. Kenapa saudara? Karena Daud merespon masa kegelapan dengan benar. Setelah kejadian Siklak next berikutnya Daud diangkat jadi raja atas Yehuda. Butuh Siklak untuk membuat Daud jadi raja Yehuda. Kemarin malam ketika saya berdoa ya saudara, pergantian tahun ya, crossover service ya. Saya tuh tiba-tiba Tuhan tuh bicara, memang harus ada gelapnya ini. Kenapa Pak? Gelap ini jadi platform supaya terangnya anak Tuhan tuh terangnya jadi bercahaya. Tapi kalau saudara salah menangkap isi hatinya Tuhan, saudara akan marah sama Tuhan. Kok Tuhan izinkan? Kok Tuhan jahat? Salah saya apa? Enggak salah apa-apa. Tuhan sayang saudara. Dibutuhkan Siklak membawa Daud naik ke rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau saudara salah tangkap, sama seperti pengikut Daud, dia mau rajam Daud. Itu kalau Daud tidak datang sama Tuhan ya, habis itu saudara. Jadi ada momen-momen tertentu dalam hidup saudara itu ya, either mengangkat saudara atau menjatuhkan saudara. Itu momen yang menurut saya di 2023 ini. Akan ada orang-orang, saya sudah bisa merasakan saudara, 2023 ini. Akan ada orang-orang yang melejit luar biasa melalui tahun ini. Tapi jangan salah paham Pak. Untuk saudara nggak salah paham, saudara harus kenal pribadinya. Salah paham terjadi karena asumsi. Asumsi terjadi karena nggak kenal. Nggak kenal terjadi karena nggak pernah bangun hubungan. Make sense ya saudara? Itu sebabnya orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak.